Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferly Budianto, NIM 1902010011, kelas RSKA 1, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di pertemuan ke-11 ini di MK Organisasi dan Arsitektur Komputer, saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen komputer yang harus kita ketahui. Baiklah, langsung saja kita bahas apa saja komponen-komponen komputer itu. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit cetak atau print circuit board (PCB). Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Sebab, dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Yang kedua ada prosesor atau CPU. CPU atau Central Processor Unit adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja, ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi yang penting, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengelola instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Yang ketiga ada heatsink. Heatsink atau PC cooler merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Yang keempat ada RAM. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun, berbeda dengan hard disk yang juga digunakan untuk sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random, yang berarti acak. Maksudnya, RAM memang digunakan sebagai alat penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu. Jadi, RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Bentuk umum RAM yang terdapat dalam sebuah komputer adalah chip. Chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard tersebut. Semakin besar spesifikasi RAM yang terdapat dalam komputer Anda, maka semakin cepat juga kinerja dari komputer ini. Sebab, untuk mengambil data yang tersimpan dengan RAM yang tinggi, maka Anda mempercepat proses loading data dan program yang akan diakses. Kini, spesifikasi RAM yang umum digunakan adalah RAM DDR3, walaupun sebenarnya telah ada RAM DDR4, namun masih jarang ditemukan. Yang kelima di sini ada hard disk. Hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya, hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer, kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus. Jauh berbeda dengan RAM.
yang hanya dapat menyimpan data atau instruksi selama komputer masih menyala. Dengan hard disk, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan RAM, Anda tidak perlu takut kehilangan data karena hard disk memiliki kemampuan untuk dilakukan backup, yaitu mengambil data yang hilang. Yang keenam ada VGA card atau GPU. Gambarnya seperti ini. VGA card atau Virtual Graphic Array merupakan salah satu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola dan menerjemah output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai Video Graphic Adapter. Kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis seperti desain 3D ataupun gaming. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampil grafik melalui monitor. Dengan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampil layar menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Kini, telah banyak perusahaan yang menghasilkan VGA card. Di antaranya ada Nvidia, 3DFX, S3, ATI, Matrox, SIS, Cirrus Logic, Tseng, Trident, dan sebagainya. Yang ketujuh di sini ada flash disk. Flash disk atau sering juga disebut USB drive adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatile, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan tetap ada tanpa aliran listrik. Flash disk dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak dalam motherboard. Mengenai bentuknya, flash disk memiliki komponen lebih sederhana dibandingkan dengan media penyimpanan seperti hard disk. Flash disk menjadi alternatif sebagai pengganti hard disk untuk menyimpan data pribadi dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil. Awalnya, flash disk ini memiliki ukuran kapasitas sebesar 520 MB. Namun, sering berkembangnya teknologi, kapasitas flash disk terus dikembangkan mulai dari 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dan seterusnya. Selain itu, kini flash disk banyak digunakan oleh orang karena harganya yang terjangkau dibandingkan membeli hard disk. Yang kedelapan di sini ada monitor. Monitor merupakan jenis perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen keluar atau output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Perangkat ini memiliki peranan yang sangat penting, sebab tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamati secara langsung, kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya seperti proyektor. Jenis resolusi monitor dapat diketahui dari ukuran LCD dalam ukuran inci. Misalnya ukuran layar monitor 17 inci dapat memiliki resolusi 1024 x 1024 kali 768. Selain jenis monitor dan resolusi layar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari monitor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dot pitch. Dot pitch ini menyatakan jarak antara dua pixel. Makin kecil jaraknya, maka kualitas keluaran yang ditampilkan akan semakin bagus dan warnanya yang tajam. Yang kedua ada refresh rate. Menyatakan seberapa banyak monitor di refresh dalam satuan detik. Makin cepat nilai refresh rate, maka gambar yang ditampilkan akan semakin bagus. Convergence menyatakan tingkat kejenihan dan ketajaman pixel. Yang kesembilan di sini ada keyboard. Sebagaimana kita ketahui bentuk keyboard yang seperti ini. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor.
Sering berkembangnya teknologi, komputer juga mempengaruhi perkembangan keyboard. Saat ini, keyboard sudah menggunakan format standar QWERTY yang sudah diakui sebagai standar internasional. Secara fisiknya, keyboard terdiri dari papan ketik yang memiliki fungsi macam tombol, di mana tombol tersebut dilengkapi dengan fungsinya masing-masing sehingga dapat mengelola proses yang dibutuhkan pengguna. Secara umum, keyboard QWERTY mempunyai tombol atau papan ketik sebanyak 100 buah dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama ada alphanumeric key. Alphanumeric key ini terdiri dari tombol ketik yang bersifat huruf, angka, dan tanda baca, di mana susunan yang digunakan saat ini adalah standar QWERTY. Yang kedua ada numeric keypad, merupakan bagian khusus pada keyboard yang berisi angka yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan. Yang ketiga ada function key. Tombol ketik ini digunakan untuk menjalankan perintah khusus yang berhubungan dengan sistem operasi maupun program dalam komputer. Dan yang keempat ada control key. Control key ini tombol yang menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar seperti home, end, delete, insert, pick up, dan lainnya. Yang ke-10 di sini ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse dikarenakan bentuk fisiknya menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar seperti klik kanan yang berfungsi sebagai untuk membuat menu option, klik kiri berfungsi untuk memilih menu. Apabila diklik 2 kali dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program dalam komputer. Tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor untuk menaikkan atau menurunkan kursor. Terus yang ke-11 di sini ada optical drive. Optical drive ini adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Terdapat beberapa jenis optical drive, yaitu yang pertama ada CD-ROM atau compact disc read only memory, merupakan suatu alat dapat digunakan sebatas membaca CD. Yang kedua ada CD-RW, compact disc readable, merupakan alat yang dapat melakukan 2 fungsi, yaitu membaca CD dan menulis CD. Yang ketiga di sini ada DVD-ROM atau digital video disc read on memory, merupakan alat yang dapat membaca CD dan DVD. Yang keempat ada DVD combo, merupakan alat yang selain dapat membaca CD dan DVD, juga dapat menulis CD, namun tidak dapat menulis DVD. DVD-RW merupakan alat yang memiliki fungsi komplit, yaitu selain dapat membaca keping CD dan DVD, juga mampu untuk menyimpan atau menulis keping CD dan DVD. Yang ke-12 ada SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC atau Integrated Circuit yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara permanen. Pada umumnya, SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk, namun SSD merupakan sebuah inovasi dalam penyimpanan data. Dengan SSD, data disimpan pada chip-chip memori flash berbasis NAND yang berhubungan satu sama lain. Chip tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan flash disk. Yang ke-13 di sini ada power supply. Pernahkah Anda memperhatikan ketika sumber listrik padam, namun komputer masih tetap menyala? Kenapa? Itu karena adanya perangkat yang disebut dengan power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Mengenai fungsinya, power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC.
Saat ini ada beberapa jenis power supply, yaitu yang pertama power supply AT. Power supply jenis ini memiliki bentuk di mana kabel power yang akan dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Dengan demikian, pada saat pemasangan diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangannya. Yang kedua di sini ada power supply ATX. Jenis power supply ini memiliki kabel dengan jumlah 20 pin yang telah disusun menjadi satu kesatuan untuk dihubungkan ke motherboard. Sangat jarang terjadi kesalahan dalam pemasangan jenis power supply ini. Yang ke-14 ada LAN card. LAN card sering disebut dengan NIC atau Network Interface Card, Ethernet card atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN. Misalnya jaringan komputer pada suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot PCI yang terdapat di motherboard. Pada umumnya terdapat dua jenis NIC, yaitu NIC yang bersifat fisik dan logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah token ring, NIC Ethernet dan sebagainya. Sedangkan contoh NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Pada setiap NIC telah diberikan nomor alamat yang dikenal sebagai sebutan MAC address yang bersifat statis. Maksudnya dapat diubah oleh penggunanya. Seiring dengan berkembangnya teknologi LAN card memiliki dua jenis utama, yaitu LAN card kabel dan LAN card wireless. Yang ke-15 ada WLAN card. Bentuknya seperti chip chip kecil. WLAN card atau wireless LAN card atau biasa juga disebut dengan Wi-Fi adapter merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi, adanya WLAN card memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Wireless card memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Cara kerja dari wireless card ini adalah wireless akan menerima sinyal yang berasal dari perangkat jaringan seperti access point. Pada umumnya, komponen-komponen dalam WLAN card adalah: yang pertama ada mobile atau desktop PC, di mana untuk mobile PC dapat terpasang pada port PCMCIA, sedangkan untuk desktop PC melalui PCI card atau USB. Yang kedua ada access point, perangkat yang dapat mengkonversi sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital melalui media kabel. Yang ketiga ada WLAN interface, peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC dalam bentuk PCMCIA atau Personal Computer Memory Card International Association PCI card maupun melalui port USB. Yang keempat ada antena, digunakan untuk memperkuat daya pancar. Yang ke-16 di sini ada sound card. Sesuai dengan namanya, sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan saja, ketika Anda mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar itulah sound card. Beberapa jenis sound card berdasarkan cara pemasangannya dalam komputer atau laptop, yaitu yang pertama ada sound card onboard. Pada umumnya sound card ini terpasang langsung atau menempel pada motherboard komputer. Sound card jenis ini merupakan chipset yang terpasang langsung dengan motherboard sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh prosesor. Sound card offboard. Sound card offboard ini dipasang ke slot ISA atau PCI. Keunggulan dari sound card jenis ini adalah kualitas suara yang dihasilkan menjadi lebih bagus dibandingkan sound card. Yang ketiga di sini ada sound card eksternal. Umumnya sound card eksternal ini dipasang ke komputer menggunakan port USB. Sound card jenis ini cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara.
Lalu yang ke-17 ada printer. Printer termasuk ke dalam perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain seperti menggandakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data atau fax. Di mana pada awalnya, printer hanya digunakan untuk mencetak dokumen yang menampilkan data yang berupa teks, gambar, ataupun grafik dalam lembaran kertas. Yang ke-8 ada scanner. Scanner merupakan komponen inputan, yaitu alat yang digunakan sebagai alat pemindai atau menduplikat dokumen atau objek secara digital dan disimpan ke dalam komputer. Scanner itu sendiri memiliki banyak jenis dan bentuk. Berikut mengenai beberapa bentuk scanner. Yang pertama ada scanner drum. Sesuai dengan namanya, scanner drum ini berbentuk seperti drum atau tabung. Jenis scanner ini merupakan jenis scanner yang luar biasa. Kenapa? Karena resolusi gambar yang dihasilkan cukup tinggi, di mana resolusi mencapai 2400 ppi atau pixel per inch. Terdapat juga beberapa keunggulan yang diperoleh dari scanner drum, yaitu dapat melakukan proses scan dokumen kuno. Jumlah getaran yang dihasilkan sangat minim, dapat melakukan scanning pada dokumen yang berbentuk kertas yang besar. Yang kedua di sini ada scanner flatbed. Disebut flatbed karena bentuk fisiknya yang datar. Inilah jenis scanner yang sering dijumpai di dunia scanning dokumen. Hal itu disebabkan karena ukurannya yang kecil dan kompatibel dengan beberapa ukuran kertas standar seperti legal, letter, hingga A3. Untuk melakukan pemindaian terhadap dokumen dengan menggunakan teknologi CCD atau Charge Complete Double. Yang ketiga ada film scanner. Jenis scanner ini digunakan untuk menyimpan foto dan video menggunakan teknologi negatif. Namun sayangnya, jenis scanner ini sudah jarang digunakan lagi. Dengan menggunakan film scanner, dapat melakukan konversi dan mengubah objek yang disimpan dalam film negatif menjadi bentuk digital. Yang keempat ada roll scanner. Roll scanner merupakan jenis scanner yang memiliki fungsi yang sama dengan flatbed scanner, yaitu melakukan pemindaian pada sebuah dokumen atau gambar secara fisik berbentuk lembaran. Yang membedakannya dengan flatbed adalah metode yang digunakan. Jika flatbed menggunakan teknologi CCD dengan menjadi mata yang digerakkan untuk memindai dokumen, sedangkan roller menggunakan dokumen yang digerakkan. Yang ke-19 di sini ada speaker. Speaker adalah suatu perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam speaker. Yang pertama ada sekat rongga atau konus. Komponen ini bersifat untuk menghasilkan gelombang tekanan yang disebabkan oleh gerakan udara yang dapat menghasilkan suara. Yang kedua ada membran. Komponen ini berfungsi untuk menerima proses induksi yang berasal dari magnet, di mana proses tersebut menghasilkan bunyi yang berasal dari getaran yang dihasilkan. Yang ketiga ada magnet. Komponen yang berfungsi sebagai magnet pada umumnya yaitu menghasilkan medan magnet untuk melakukan proses induksi yang berasal dari membran tersebut. Yang keempat ada kumparan. Komponen ini berfungsi untuk menyalurkan energi gerak menuju konus. Kumparan tersebut dapat bergerak disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada medan magnet. Dan yang terakhir, yang kelima, ada casing. Bagian ini digunakan untuk melindungi seluruh komponen vital yang terdapat dalam speaker. Sudah begitu banyak model casing yang beredar di pasaran, misalnya berbahan kertas, plastik, logam, dan bahan lainnya. Dan yang ke-20 ada webcam. Webcam disebut juga dengan kamera web, adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya,
Fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Webcam biasanya terdiri dari sebuah lensa yang dipasang dalam papan sirkuit yang dapat digunakan untuk menangkap sinyal gambar, casing atau cover, dan kabel support. Sebuah webcam dilengkapi dengan software, di mana software ini berfungsi untuk mengambil gambar-gambar yang berasal dari kamera digital dalam interval waktu tertentu untuk dihubungkan melalui koneksi internet. Terus di sini juga ada komponen perangkat otak atau brainware. Komponen perangkat otak atau brainware merupakan mereka yang menggunakan komputer atau bisa disebut dengan user. Pengguna komputer sendiri pada umumnya dapat dibagi menjadi beberapa, antara lain, yang pertama ada operator yang bertugas untuk bertanggung jawab dengan pengolahan data pada komputer. Pada saat terjadi pengolahan data, operator mesti melakukan sesuai dengan aturan dalam penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan seorang programmer. Yang kedua ada programmer. Mereka yang bertugas membuat berbagai aplikasi komputer yang akan digunakan oleh banyak orang. Pada saat ini, programmer banyak dicari seiring dengan perkembangan dunia teknologi yang begitu kompleks. Makin ahli seseorang, makin banyak perusahaan besar yang membutuhkannya. Graphic designer, mereka yang menekuni dunia desain grafis dan biasanya juga menekuni dunia animasi visual. Selain graphic designer juga masih ada video designer. Yang keempat ada administrator. Mereka yang terjun dalam bidang pengolahan sistem komputer yang dirancang oleh sistem analis. Administrator juga bisa bertindak sebagai verifikator sekaligus, tergantung kebijakan perusahaan yang berwenang. Pada dasarnya, komputer itu mempunyai 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Ketiga perangkat tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Hardware bertugas sebagai perangkat keras seperti monitor, keyboard, dan lain-lain. Software bertugas sebagai perangkat lunak komputer seperti operating system, dan brainware bertugas sebagai perangkat otak komputer, yakni yang menjalankan komputer itu sendiri. Baiklah, itulah beberapa komponen-komponen komputer yang saya ketahui yang dapat saya jelaskan di pertemuan ke-11 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Bu Nelly. Maaf atas kekurangannya. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.